Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Rosa Intan. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menimbang sediaan cair atau sediaan kental, bagaimana cara mengayak ZNO sebelum ditimbang, dan bagaimana cara pembuatan serbuk tabur. Untuk lebih lanjutnya kita akan lihat kakak-kakak kalian untuk mempraktekannya. Kali ini kita akan menimbang zat cair kental. Yang pertama adalah kita setarakan dulu timbangan. Jika sudah setara, letakkan cawan di atas timbangan. Kemudian kita setarakan lagi. Jika sudah setara, letakkan anak timbangan di sebelah kiri dan zat di sebelah kanan. Jika sudah setara, maka bahan diturunkan dan anak timbangan diletakkan kembali. Kemudian jangan lupa bersihkan timbangannya kembali. Sekarang kita akan menimbang ZNO. ZNO diayak dahulu sebelum ditimbang. Sisa yang ada di dalam ayakan dibalikkan kembali ke dalam botol obat. Di sini kita akan menimbang ZNO yang telah diayak sebanyak 1 gram. Kemudian setarakan. Jika sudah setara, ZNO yang sudah ditimbang diturunkan dan anak timbangan dikembalikan ke tempatnya. Baiklah, di sini saya akan menimbang adat sanai. Yang pertama, lapisi kertas perkamen dengan parafin liquid agar tidak lengket. Letakkan sediaan di sebelah kanan. Kemudian kita setarakan. Jika sudah setara, adat sanai kita turunkan dan anak timbangan kita letakkan ke tempatnya kembali. Kemudian jangan lupa bersihkan lagi anak timbangannya. Setelah semua bahan ditimbang, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan serbuk tabur. Di sini ada bahannya: mentol, sulfur PP, camphor, talkum, ZNO, dan salisilat. Selanjutnya
Yang pertama itu kita siapkan lumpang, dan selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan mentol dan camphor. OTT-nya itu mentol dan camphor, pengerjaannya disatukan karena mentol dan camphor ini akan menurunkan titik leleh. Makanya pengerjaannya itu disatukan tanpa menambahkan etanol. Masukkan kedua bahan ke dalam lumpang. Kemudian digerus sampai homogen. Setelah mentol dan camphor homogen, kemudian dikeringkan dengan sebagian talkum. Setelah homogen, kita keluarkan dari lumpang dan letakkan di atas perkamen, ditandai massa 1. Selanjutnya pengerjaan asam salisilat. Asam salisilat itu terlebih dahulu ditetesi dengan etanol. Masukkan asam salisilat ke dalam lumpang. Gerus terlebih dahulu. Lalu ditambahkan etanol sebanyak 2-3 tetes. Setelah homogen, keringkan dengan menggunakan sebagian talkum. Setelah semua bahan homogen, letakkan di atas perkamen, lalu tandai massa 2. Kemudian, massa 2 dimasukkan ke dalam lumpang. Kenapa massa 2 dimasukkan terlebih dahulu? Karena asam salisilat tidak boleh disatukan dengan ZNO, karena jika disatukan akan membentuk massa seperti semen zinki. Setelah massa 2 dimasukkan, kemudian masukkan ke dalam lumpang massa 1, yaitu camphor dan mentol. Lalu digerus. Setelah homogen, masukkan ZNO, gerus. Setelah semua bahan homogen, keluarkan dari lumpang, letak di atas perkamen, lalu diayak. Setelah sediaan diletakkan di atas perkamen, lalu sediaan diayak dengan menggunakan ayakan 100 mesh. Karena di bahan tidak terdapat zat lemak. Jika di resepnya terdapat sediaan zat lemak, itu menggunakan ayakan 44 mesh. Contoh zat lemaknya itu adepsanai. Kita lanjutkan mengayak. Di sini masih terdapat gumpalan-gumpalan kasar. Jika masih terdapat gumpalan kasar, itu kita gerus kembali. Setelah itu kita ayak lagi sampai tidak ada gumpalan. Setelah digerus, kita lanjutkan lagi mengayak. Setelah semua zat diayak,
Lalu masukkan kembali ke dalam lumpang. Lalu ditambahkan sulfur PP. Lalu digerus sampai homogen. Setelah semua zat homogen, ditimbang kembali sesuai dengan yang diminta pada resep. Jika semua bahan sudah ditimbang sesuai dengan resep yang diminta, lalu masukkan serbuk tabur ke dalam pot obat, lalu beri etiket biru, tandai pemakaian luar.